Benar. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kita dari kelompok 5. Di sini mau mempresentasikan cara instalasi Ubuntu Server, Web, dan FTP Server di VirtualBox. Nah, ini ada anggota-anggota kelompoknya. Ada Irfan, Asfa, Rizky, sama saya, dan Tirta. Ini ada daftar isi dari presentasi kita hari ini. Jadi pertama ada instalasi server di VirtualBox, instalasi web server di Ubuntu Server. Selanjutnya yang terakhir ada instalasi FTP Server, server. Nah, di sini dari eh, menu depannya dulu. Ini kita lihat ada membuat virtual machine. Nah, di situ ada tempat hal-hal yang harus kita isi. Seperti yang paling atas ada namanya di name. Itu buat lain yang mau kita namain apa. Terus selanjutnya ada folder tempat di mana kita menyimpan servernya. Terus ada ISO image juga sama naruh dokumennya masuk ke foldernya. Nah, kalau udah semuanya diisi, pilih next. Nah, di sini apa namanya? Selanjutnya ada di bagian hardware-nya. Ini kita nentuin berapa memori yang mau dipakai buat server kita. Ini ada base memory sama prosesornya. Ini juga sekalian nentuin prosesor yang dipakai buat server yang bakal kita gunakan atau kita bikin. Nah, di sini gambarnya. Kalau udah dipilih atau di setting, kita pencet next. Ini ada virtual hard disk. Itu buat kayak space-nya, tapi di virtual. uh, ada apa namanya create a virtual hard disk, alokasi beberapa besar disk yang akan kita buat di virtual machine nanti. Ini bisa di setting nih size. Ini ada preset-preset lain kayak allocate full size, bisa yang di setting virtual hard disk. Ini kalau kalian udah punya dicentang ininya, ininya sama do not add kalau kalian nggak mau pakai virtual hard disk. Kalau udah selesai di set bagian ininya, lagi-lagi kita pencet next. Ya. Ini ada summary dari yang apa namanya kita setting tadi. Kalau bisa di scroll ya atas ke bawah. Jadi buat ngecek terakhir lah sebelum kita uh, benar-benar ngebuat soalnya. Kalau udah selesai, udah dicek semua, terus udah selesai, apa yang kita pilih tadi, kita pencet finish buat ngelanjutin ke halaman selanjutnya. oke, kita lanjut di instalasi Ubuntu Server. Kita di awal akan disuguhkan oleh pemilihan bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Memil- Memilih layout keyboard yang digunakan, biarkan saja di-upload, karena sistem otomatis mendeteksi layout keyboard yang sedang digunakan. Sini untuk memilih tipe instalasi ya untuk sesuai kebutuhan user. Lalu pilih down. Lalu lanjut untuk pemilihan jaringan yang tersedia. Jika sudah, lalu kita down saja. Jika ingin memakai proxy, silakan diisi data-datanya. Kita kosongkan saja, lalu pilih down.
Jika kita ingin memakai mirror yang lain, silahkan diganti. Kita biarkan memakai mirror default saja, lalu pilih done. Tempat instalasi Linux yang kita sudah buat saat membuat virtual mesin tadi. Untuk sebelumnya, kita biarkan default saja, lalu pilih done. Ini untuk konfigurasi penyimpanan yang akan dipakai install Linux. Kita biarkan default saja karena Kita sudah dibagi giliran Rizky sekarang. prot dan boot secara otomatis oleh Ubuntu server, lalu pilih done. Ya udah, nggak apa-apa. Silahkan Ki, dilanjutkan presentasinya. Oke, dari yang sudah dijelaskan oleh Tirta ya, sampai di konfigurasi storage ya, konfigurasi penyimpanan yang akan dipakai itu install Linux ya. Kita biarkan default aja sih seperti ini. Karena emang sudah dibagi partisinya untuk root dan boot secara otomatis oleh Ubuntu server ya. Lalu pilih down saja. Selanjutnya profil setup, isikan form dengan sesuai ya, form yang di samping ini tuh ya sesuai yang kalian pengen isi aja gitu. Kalau di sini saya pakai contoh kelompok 5, namanya kelompok 5_5, username user, pilih passwordnya itu apa ya, yang penting gampang diingat sama kalian, confirm password, terus pilih done. Lalu SSH setup, apakah ingin install SSH server atau tidak, ya kita pilih install aja ya yang pasti, lalu pilih done. Terus berikutnya di sini ada proses instalasi. Proses instalasi ini tunggu aja sampai selesai, sampai prosesnya itu selesai kalian tunggu, emang itu udah udah kayak gitu. Lalu pilih reboot now ya kalau udah ini, untuk merestart Ubuntu dan masuk ke bagian home-nya. Setelah itu login user ya, kalau udah itu tadi selesai bisa langsung login user menggunakan user yang kita buat saat instalasi tadi. Tampilannya akan seperti di samping, tampilan saat login berhasil. Di sini ada semuanya udah kelihatan ya. Berikutnya ada sudo git install Apache 2 ya, perintah untuk menginstal paket Apache 2 yang dibutuhkan untuk membuat web server nanti. Akan muncul prompt Y atau N ya, kita pilih Y untuk melanjutkan penginstalan. Ntar sistem akan lanjut menginstal. Lalu ada sudo ufw applist, itu perintah untuk melihat aplikasi atau service yang tersedia. Ada sudo ufw allow apache full, itu perintah untuk mengizinkan request yang datang dari mana saja. Ada sudo ufw enable, perintah untuk menyalakan firewall. Sudo ufw status itu melihat aplikasi service apa saja yang diizinkan oleh firewall. Mungkin ingin dilanjutkan sama kelompok saya. Ya, tadi sudah kita membuat konfigurasi untuk firewall-nya. Sekarang kita restart service Apache 2-nya supaya konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu diimplementasikan atau dijalankan oleh Apache 2-nya. Kita restart di sini memakai perintah systemctl Apache 2 restart Apache 2. Nanti akan ada prompt untuk masukkan password. Kalian isi aja password yang kita buat tadi. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke settingan VirtualBox-nya ya, settingan buat jaringannya. Kita pilih NAT saja. Lalu kita masuk ke menu port forwarding yang ini. Nanti di sini kita menambahkan rules baru untuk port 80. Karena port 80 adalah port yang dipakai untuk web server. Tujuan di sini supaya web servernya
bisa diakses di luar web server. Kan kita installnya di VirtualBox, kita mau akses di Windows kita. Kita isi 80, hostportnya 80 sama guestportnya 80 juga. Lalu tekan OK. Nah, lalu kita akses melalui Chrome di Windows kita. Ini adalah tampilan ketika web server sudah berhasil dikonfigurasi. Masuk ke penginstalan FTP server. Di sini kita memakai paket VS FTPD untuk FTP server kita. Pertama-tama kita masukkan perintah dulu sudo apt install VS FTPD. Nah, nanti akan diminta password user lagi. Kalian masukkan passwordnya saja, lalu enter. Nanti akan ada prompt apakah ingin melanjut penginstalan atau tidak. Kita pilih Y kalau ada prompt. Lalu lanjut ke ini ya. Untuk tadi kan kita sudah install. Tadi kan kita sudah install ininya FTP servernya. Nah, sekarang kita mengatur firewallnya dulu supaya aplikasi diizin paket yang ingin mengakses aplikasi ini diizinkan oleh firewall. Kita masukkan perintahnya sudo wfw allow from any to any port 20 dan 21. Yang penting itu port 20 dan 21-nya. Supaya karena FTP server itu berjalan di port 20 dan 21. Prototipe-nya TCP. Nah, jika sudah, masukkan perintah sudo wp status untuk melihat apakah sudah diaktif apa belum gitu. Terus firewall-nya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aspa ya. Ya, di sini ada sudo add user ftp1, perintah untuk menambahkan user dengan username ftp1. Di sini di sini kita boleh untuk membiarkan passwordnya untuk dibiarkan kosong. Selanjutnya, kayak di sini ada sudo mkdir min p home ftp, perintah untuk membuat direktori yang akan digunakan sebagai direktori root ftp. Ada juga sudo chmod min r 750 home ftp agar direktori aman, kita tambahkan chmod. Lalu ada sudo count ftp1 home ftp, perintah untuk memberitahu bahwa home ftp itu kepunyaan user ftp1. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada sudo bash min c echo ftp1 etc vsftpd user list, perintah untuk membuat file di etc vsftpd user list dan memasukkan string ftp1. File ini akan dipakai nanti, jadi hanya user yang berada di dalam file ini yang dapat mengakses FTP. Dalam hal ini user FTP1 yang hanya bisa dipakai login FTP. Sudo nano
etc vsftpd conf ada perintah untuk mengedit file konfigurasi service vsftpd. Configure etc vsftpd konfigurasi seperti gambar. Jadi di sini adalah hanya untuk mengkonfigurasi ya. Berikutnya. Sudo sistem ctl restart vsftpd perintah merestart service vsftpd agar konfigurasi yang kita lakukan itu dijalankan. Kita perlu restart service vsftpd. Add port forwarding rules. Di sini kita hanya perlu menambahkan port 20 dan port 21 agar kita dapat mengakses FTP server di luar VirtualBox. FTP localhost, perintah untuk mengakses FTP server yang sudah kita buat sebelumnya. Login dengan user FTP1 dan masukkan password. Jika berhasil, akan muncul status 238 login successful dan FTP server siap digunakan. Ya, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.